Mereka waspada, akan dipanggil oleh yang memanggil, wahai jiwa, diri, yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela, yang direlai. Keadaan kedua, bahwa menanglah pengajak-pengajak hawa nafsu. Dan dengan cara keseluruhan, jatuhlah perlawanan penggerak agama. Lalu ia menyerahkan dirinya kepada tentara setan dan ia tidak berjuang, bersungguh-sungguh. Karena putus asanya dari bersungguh-sungguh itu. Merekalah orang-orang yang lalai. Merekalah yang terbanyak. Mereka adalah orang-orang yang telah diperbudakkan oleh nafsu syahwatnya. Dan telah bersangatan kepada mereka kedurhakaan kepada Allah. Lalu mereka dihukum sebagai musuh Allah dalam hati mereka, di mana hati itu adalah salah satu daripada rahasia Allah Ta'ala dan salah satu daripada urusan Allah. Kepada merekalah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, dan kalau kami kehendaki, niscaya kami berikan petunjuk kepada setiap diri. Tetapi perkataan daripadaku, sebenarnya akan terjadi, sesungguhnya aku akan memenuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Surat As-Sajdah ayat 13. Merekalah orang-orang yang membeli kehidupan duniawi dengan akhirat. Maka rugilah perniagaan mereka. Dan dikatakan kepada orang yang bermaksud menunjuk jalan kepada mereka, berpalinglah engkau dari orang yang tiada memperdulikan pengajaran kami dan hanya menginginkan kehidupan duniawi semata. Pengetahuan mereka hanya sehingga itu. Surat 53 An-Najm ayat 29-30. Keadaan ini, tandanya, ialah, putus asa, hilang harapan dan tertipu dengan angan-angan. Itulah yang paling bodoh. Sebagaimana Nabi bersabda, orang yang pintar itu mengagamakan dirinya dan berbuat amal untuk sesudah mati. Dan orang yang bodoh, ialah, orang yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya dan ia berangan-angan atas Allah. Orang yang berkeadaan yang begini, apabila diberi pengajaran, niscaya menjawab, aku ingin bertaubat. Akan tetapi, sukar taubat itu atas diriku. Lalu aku tidak mengharap padanya. Atau ia tidak ingin kepada taubat. Akan tetapi, ia mengatakan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Pemurah. Maka ia tidak memerlukan kepada taubatku. Orang yang patut dikasihani ini, akalnya telah menjadi budak nafsu syahwatnya. Ia tidak menggunakan akalnya, selain pada memahami daya upaya yang halus-halus, yang akan menyampaikan kepada terlaksana nafsu syahwatnya. Maka jadilah akalnya itu dalam tangan nafsu syahwatnya, seperti seorang muslim yang tertawan dalam tangan orang-orang kafir. Lalu orang-orang kafir itu menyuruh orang muslim tersebut, menjaga babi, memelihara hamar dan membawanya. Tempat orang yang tersebut tadi di sisi Allah Ta'ala, adalah tempatnya orang yang memaksakan orang muslim dan menyerahkannya kepada orang-orang kafir. Dan dijadikannya orang muslim tersebut menjadi orang tawanan pada orang-orang kafir itu. Karena, dengan kekejian kesalahannya itu, menyerupailah, bahwa ia menghinakan apa yang sebenarnya, tidak dihinakan. Dan ia memaksakan apa yang sebenarnya, tidak dipaksakan. Sesungguhnya orang muslim itu berhak untuk dipaksakan kepada sesuatu, yang padanya ilmu mengenal Allah Ta'ala kepada Allah dan penggerak agama. Dan orang kafir itu berhak dipaksakan, karena padanya itu ada kebodohan dengan agama dan penggerak setan-setan. Dan hak orang muslim atas dirinya adalah lebih wajib dari hak orang lain atas dirinya. Manakala dijadikan arti yang mulia, yang termasuk dari barisan Allah dan tentara malaikat, kepada arti yang buruk, yang termasuk sebahagian dari barisan setan-setan, yang menjauhkan dari Allah Ta'ala, niscaya adalah ia seperti orang yang memperbudakkan orang muslim untuk orang kafir. Bahkan dia itu, adalah seperti orang yang bermaksud kepada raja yang menganugerahkan nikmat kepadanya. Lalu diambilnya seorang dari anak raja itu yang termulia dan diserahkannya kepada salah seorang dari musuh-musuh raja itu yang paling dibencinya. Maka lihatlah, bagaimana kufurnya orang itu kepada nikmat yang dianugerahkan oleh raja dan perbuatannya untuk bencana bagi raja. Karena hawa nafsu itu adalah Tuhan yang paling dimarahi, yang disembah oleh hamba di bumi di sisi Allah Ta'ala. Dan akal itu termulia dari yang ada, yang dijadikan di atas permukaan bumi.
Keadaan ketiga, bahwa peperangan itu adalah menjadi hal yang biasa di antara dua tentara. Sekali ia memperoleh kemenangan atas peperangan itu. Dan kali yang lain, peperangan itu mengalahkannya. Ini adalah dari golongan orang-orang yang berjuang, yang seperti ini dihitung, tidak termasuk orang-orang yang menang. Orang-orang yang berkeadaan dengan keadaan ini, ialah mereka yang mencampur adukan amal perbuatan yang baik dan yang lain yang jahat. Kiranya Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Ini adalah dengan memandang kepada kuat dan lemahnya. Dan berjalan pula kepadanya tiga keadaan, dengan memandang bilangan, yang dia bersabar padanya, yaitu, ada kalanya ia dapat mengalahkan semua nafsu syahwatnya atau tidak dapat dikalahkannya sedikit pun daripadanya. Atau dapat dikalahkannya setengah daripada nafsu syahwat itu, tidak dapat yang setengah lagi. Dan menempatkan firman Allah Ta'ala, mereka telah mencampur adukan pekerjaan baik dengan yang buruk, kepada orang yang lemah dari setengah nafsu syahwat, tidak dari setengah yang lain, adalah lebih utama. Dan orang-orang yang meninggalkan mujahadah, bersungguh-sungguh, serta nafsu syahwat itu secara mutlak, adalah menyerupai dengan hewan. Bahkan mereka lebih sesat jalannya. Karena hewan itu tidak dijadikan baginya ilmu mengenal Allah Ta'ala dan kemampuan, di mana dengan kemampuan itu, ia berjuang melawan kehendak nafsu syahwat. Sedang dia telah dijadikan yang demikian baginya dan tidak dipergunakannya. Maka orang tersebut itu adalah orang yang mengurangkan kebenaran dan yang membelakangkan keyakinan. Karena itulah, dikatakan dalam suatu madah, aku tidak melihat, pada kekurangan manusia itu sesuatu. Seperti kurangnya orang-orang yang mampu, kepada kesempurnaan. Juga sabar itu dengan memandang kepada mudah dan sukar, terbagi kepada, yang sulit kepada diri. Maka tidak mungkin meneruskan sabar itu, selain dengan kesungguhan yang benar-benar sungguh dan kepayahan diri yang berat. Dan yang demikian itu, dinamakan, bersabar benar-benar. Dan kepada yang tidak begitu sangat payah. Akan tetapi, sabar itu berhasil dengan sedikit penanggungan atas diri. Dan yang demikian itu khusus dinamakan, sabar. Apabila takwa itu terus-menerus dan pembenaran itu telah kuat, dengan amal-amal baik pada kesudahannya, niscaya sabar itu menjadi mudah. Dan karena itulah, Allah Ta'ala berfirman, sebab itu, siapa yang memberi, untuk kebaikan, dan memelihara dirinya dari kejahatan. Dan membenarkan, mempercayai, yang baik. Kami akan memudahkan kepadanya menempuh, jalan yang mudah. Surat Al-Lail ayat 5-6-7. Contoh pembahagian yang seperti ini, ialah, kuatnya orang yang bermain banting-bantingan atas orang lain. Laki-laki yang kuat itu sanggup membanting orang yang lemah, dengan sedikit pukulan dan kekuatan yang mudah, di mana ia tidak menemui pada berbanting-bantingan itu keletihan dan kepayahan. Nafasnya tidak bergoncang dan tidak terputus, dari karena kelemahan. Ia tidak mampu membanting orang yang keras, kecuali dengan payah, bertambah kesungguhan dan keringat di pipi. Maka begitulah adanya banting-bantingan itu di antara penggerak agama dan penggerak hawa nafsu. Itu sebenarnya adalah banting-bantingan di antara malaikat dengan tentara setan. Manakala nafsu syahwat itu mengaku rendah dan mengalah dan penggerak agama yang berkuasa, memerintah dan sabar menjadi mudah, disebabkan lamanya membiasakannya, niscaya yang demikian itu mewariskan, makam ridho, sebagaimana akan datang penjelasannya pada kitab ridho nanti. Ridho itu lebih tinggi dari sabar. Karena itulah Nabi bersabda, beribadahlah kepada Allah di atas ridho. Maka jikalau engkau tidak sanggup, maka pada sabar atas yang tidak engkau senangi itu banyak kebajikan. Berkata sebagian orang arifin, orang-orang yang kuat sabarnya itu adalah atas 3 makam. Pertama, meninggalkan nafsu syahwat. Dan ini adalah derajat orang-orang yang taubat. Kedua, ridho dengan yang ditakdirkan Tuhan. Dan ini adalah derajat orang-orang zahid, orang-orang yang bersifat zuhud. Ketiga, suka kepada apa yang diperbuat Tuhannya. Dan ini adalah derajat orang-orang syiddiq, asyiddiqikin. Akan kami terangkan nanti pada kitab cinta kepada Allah, kitab Al-Mahabbah,
bahwa makam al-mahabbah itu lebih tinggi dari makam ridho, sebagaimana makam ridho itu lebih tinggi dari makam sabar, seakan-akan pembahagian ini berlaku pada sabar khusus, yaitu sabar atas segala musibah dan percobaan. Ketahuilah kiranya, bahwa sabar juga terbagi dengan memandang kepada hukumnya, kepada fardhu, sunat, makruh dan haram. Sabar dari segala yang dilarang itu fardhu wajib. Dari segala yang makruh itu sunat. Sabar atas yang kesakitan yang dilarang itu dilarang. Seperti orang yang akan dipotong tangannya atau tangan anaknya. Dia bersabar atas yang demikian dengan berdiam diri. Dan seperti orang yang ada maksud orang lain kepada istrinya dengan nafsu syahwat yang dilarang. Maka tergeraklah cemburunya. Lalu ia bersabar daripada melahirkan kecemburuannya. Dan ia berdiam diri atas apa yang berlaku kepada istrinya. Maka sabar ini diharamkan. Sabar makruh, yaitu sabar atas kesakitan yang diperolehnya dari segi makruh pada agama. Maka adalah agama itu yang berkeras bagi sabar. Maka adanya sabar itu separuh iman, tiadalah seyogianya menghayalkan kepada Anda bahwa semua sabar itu terpuji. Bahkan yang dimaksud dengan yang demikian, ialah macam-macamnya sabar yang khusus. Penjelasan, tempatnya sangkaan diperlukan kepada sabar dan hamba itu tiada terlepas dari sabar pada segala hal ihwal. Ketahuilah kiranya, bahwa semua yang dijumpai seorang hamba dalam hidup ini, tiada terlepas dari dua macam. Pertama, yaitu yang bersesuaian dengan hawa nafsunya. Yang semacam lagi yaitu, yang tidak bersesuaian dengan hawa nafsu. Akan tetapi, tidak disukainya. Orang itu memerlukan kepada sabar pada masing-masing dari dua hal tersebut. Dan manusia itu pada semua keadaan, tiada terlepas dari salah satu yang dua macam atau dari kedua-duanya. Jadi, manusia itu tiada sekali-kali terlepas dari sabar. Macam pertama, yaitu, yang bersesuaian dengan hawa nafsu tadi, ialah, kesehatan, keselamatan, harta, kemegahan, banyak keluarga, luasnya sebab-sebab yang menghasilkan, banyak pengikut, pembantu dan semua kesenangan duniawi. Alangkah berhajatnya hamba kepada kesabaran pada hal-hal tersebut. Jikalau ia tidak dapat mengekang dirinya dari terlepas, cenderung kepadanya dan terjerumus pada kesenangannya yang diperbolehkan, niscaya yang demikian itu mengeluarkannya kepada kesombongan dengan nikmat dan durhaka. Sesungguhnya manusia itu akan durhaka, kalau ia melihat, bahwa ia tidak memerlukan kepada orang. Sehingga setengah orang-orang arifin mengatakan, bala bencana itu, yang orang mumin bersabar padanya. Dan kesehatan yang sempurna, tidak bersabar padanya, selain orang syiddiq. Sahal mengatakan, sabar atas kesehatan yang sempurna itu lebih berat daripada sabar atas bala bencana. Tatkala pintu-pintu dunia terbuka kepada para sahabat, maka mereka mengatakan, kita telah dicoba, diberi bala, dengan fitnah kemiskinan, maka kita telah sabar. Dan kita dicoba dengan fitnah kekayaan, maka kita tidak sabar, tahan diri. Karena itulah, Allah memperingatkan hamba-hambanya daripada fitnah harta, istri dan anak. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Surat Al-Munafikun ayat 9. Allah, Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kamu, ada yang menjadi musuh bagi kamu. Sebab itu, berhati-hatilah terhadap mereka. Surat At-Taghabun ayat 14. Nabi bersabda, anak itu menjadi sebab kikir, pengecut dan kesedihan. Tatkala Nabi melihat cucunya Al-Hasan jatuh dalam baju kemejanya, lalu beliau turun dari mimbar dan mengambilnya. Kemudian, beliau bersabda, Maha benarlah Allah Ta'ala, yang berfirman, sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, cobaan atau ujian. Bahwa aku tatkala melihat anakku, Al-Hasan adalah sebenarnya cucunya, tetapi biasa juga, cucu itu dikatakan anak. Terjatuh, tidak dapat lagi aku menguasai diriku, bahwa lalu aku mengambilnya. Pada yang demikian itu, menjadi ibarat bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Maka laki-laki,
setiap laki-laki itu, ialah orang yang bersabar atas kesehatan yang sempurna. Dan arti sabar atas kesehatan yang sempurna itu, ialah bahwa ia tidak cenderung kepadanya. Ia tahu bahwa semua itu adalah merupakan simpanan padanya. Dan mungkin akan diminta kembali pada waktu yang dekat. Ia tidak melepaskan dirinya pada bersenang-senang dengan kesehatan yang sempurna tadi. Ia tidak menjerumuskan dirinya pada mengambil kenikmatan, kesenangan, permainan dan kesukaan. Dan bahwa, ia menjaga hak-hak Allah Ta'ala pada hartanya, dengan membelanjakan pada yang baik. Pada badannya, dengan memberikan pertolongan kepada makhluk. Dan pada lisannya dengan memberikan kebenaran. Begitu juga, pada nikmat-nikmat yang lain yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dan sabar ini bersambung dengan syukur. Maka tidak sempurna sabar tersebut, selain dengan berdiri menegakkan hak syukur, sebagaimana akan diterangkan nanti. Sesungguhnya sabar atas kesenangan itu lebih sulit. Karena sabar yang demikian, dibarengi dengan kemampuan. Dan tidak mampu daripada menjaga diri. Bersabar atas pembekaman dan pembetikan, pengeluaran darah dari badan, apabila dikerjakan oleh orang lain pada diri Anda, adalah lebih mudah daripada bersabar atas pembetikan Anda akan diri Anda sendiri dan pembekaman Anda akan diri Anda sendiri. Orang yang lapar ketika tidak ada makanan di depannya, adalah lebih mampu bersabar, dibandingkan apabila makanan yang baik dan lezat, telah berada di depannya. Dan ia mampu mengambilnya. Maka karena itulah, fitnah kesenangan itu menjadi besar. Bahagian kedua, yang tidak bersesuaian dengan hawa nafsu dan tabiat. Dan yang demikian, tidak terlepas, ada kalanya terikat dengan pilihan hamba, seperti taat dan maksiat. Atau tidak terikat dengan pilihan hamba, seperti musibah dan malapetaka. Atau tidak terikat dengan pilihan hamba, akan tetapi hamba itu dapat berusaha menghilangkannya, seperti menyembuhkan hati daripada orang yang berbuat yang menyakitkan kepadanya, dengan membalas dendam. Maka inilah 3 bahagian. Bahagian pertama, yang terikat dengan pilihannya, ikhtiarnya. Yaitu, semua perbuatan yang lain, yang disifatkan adanya perbuatan itu, taat atau maksiat. Dan itu 2 macam. Macam pertama, taat. Dan hamba itu memerlukan kepada sabar pada taat tersebut. Maka sabar pada taat itu berat. Karena diri menurut tabiatnya, lari, tidak tertarik, kepada, ubudiyah, memperhambakan diri dengan ibadah, dan ingin kepada rububiyah, yang menyangkut dengan sifat-sifat ketuhanan. Karena itulah, sebahagian kaum Al-Arifin mengatakan, tidak ada dari diri seorang manusia pun, melainkan ia menyembunyikan apa yang dilahirkan oleh Fir'aun dengan katanya, "Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi." Tetapi Fir'aun itu mendapat jalan untuk perkataannya itu dan penerimaan dari rakyatnya. Lalu dilahirkannya, apabila kaumnya, rakyatnya, memandang ringan. Lalu mereka menurutinya. Tiada seorang pun dari manusia, melainkan mendakwakan yang demikian, mengaku yang demikian, bersama budaknya, pembantunya, pengikut-pengikutnya dan semua orang yang berada di bawah kekuasaan dan ketaatannya. Walaupun ia tidak mau melahirkannya. Maka penghinaannya dan kemarahannya ketika mereka teledor pada melayaninya dan kejauhan hatinya akan yang demikian, tidaklah timbul yang demikian itu, selain dari tersembunyinya kesombongan dan dakwaan rububiyah, yang menyangkut dengan sifat-sifat ketuhanan, dalam selimut kesombongan. Jadi, ubudiyah, memperhambakan diri dengan ibadah, itu sukar atas diri seseorang secara mutlak. Kemudian, di antara ibadah itu ada yang tidak disukai, disebabkan malas, seperti sholat. Di antara ibadah itu ada yang tidak disukai, disebabkan kikir, seperti zakat. Dan di antaranya, ada yang tidak disukai, disebabkan kedua-duanya sekalian, seperti haji dan jihad. Maka sabar atas taat, adalah sabar atas kesulitan-kesulitan. Orang yang taat itu memerlukan kepada sabar pada taatnya dalam 3 hal. Pertama, sebelum taat. Yang demikian itu, ialah, pada membetulkan niat, ikhlas, sabar dari segala campuran ria dan yang mengajakkan bahaya,
mengikatkan azam niat kepada keikhlasan dan kesempurnaan pekerjaan. Yang demikian itu termasuk sebahagian dari sabar yang sukar pada orang yang mengetahui hakikat, makna niat, ikhlas, bahaya-bahaya ria dan tipuan-tipuan diri. Nabi telah memberitahukan yang demikian, karena ia bersabda, sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap manusia itu apa yang diniatkannya. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka hanya diperintahkan, supaya menyembah Allah dengan tulus ikhlas, beragama untuk Allah semata-mata. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Karena inilah, Allah Ta'ala mendahulukan sabar atas amal, dengan firman-Nya, kecuali orang-orang yang sabar, berhati teguh, dan mengerjakan perbuatan baik. Surat 11 Hud ayat 11. Hal kedua, yaitu keadaan amal, supaya ia tidak lalai daripada Allah Ta'ala pada waktu sedang beramal, berbuat amalan. Ia tidak bermalas-malas daripada mentahqiqan mewujudkan adab amal dan sunat-sunatnya. Ia terus-menerus berbuat di atas syarat adab, sampai penghabisan amal itu yang terakhir. Ia terus-menerus sabar, menahan diri, dari semua yang mengajak kepada lunturnya amal, sampai kepada selesainya. Ini juga termasuk di antara kesulitan-kesulitan sabar. Mudah-mudahan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, pembalasan yang paling baik untuk orang-orang yang bekerja. Yaitu, orang-orang yang sabar. Surat Al-Ankabut ayat 58-59. Artinya, mereka itu sabar sampai sempurnanya amal yang dikerjakan. Hal ketiga, yaitu sesudah selesai dari amal. Karena ia memerlukan kepada sabar, menahan diri, daripada menyiarkan amal itu dan menampakkannya kepada umum, untuk keharuman namanya dan ria. Dan sabar daripada memandang kepada amal itu dengan mata keheranan, merasa takjub dengan amalnya, dan daripada setiap yang membatalkan amalnya dan menghapuskan bekas-bekasnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu batalkan amal perbuatanmu. Surat 47 Muhammad ayat 33. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan kebanggaan dan cercaan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 264. Maka orang yang tidak sabar, menahan diri, sesudah bersedekah, daripada kebanggaan, menyebut-nyebutkannya, dan cacian, sesungguhnya dia telah membatalkan amalnya. Amal taat itu terbagi kepada fardu, wajib dan sunat. Ia memerlukan kepada sabar pada kedua macam amal itu semua. Allah Ta'ala sesungguhnya telah mengumpulkan keduanya itu pada firman-Nya, sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan, berbuat kebaikan dan memberi kepada kerabat-kerabat. Surat An-Nahl ayat 90. Maka keadilan adalah wajib. Dan berbuat kebaikan adalah sunat. Dan memberi kepada kerabat-kerabat adalah kehormatan diri dan silaturahim. Semua itu memerlukan kepada sabar. Macam kedua, perbuatan-perbuatan maksiat. Alangkah berhajatnya hamba itu kepada sabar, menahan diri, daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Allah Ta'ala sesungguhnya telah mengumpulkan segala macam perbuatan maksiat pada firman-Nya, dan Allah Ta'ala melarang perbuatan keji, pelanggaran dan kedurhakaan. Surat An-Nahl ayat 90. Nabi bersabda, orang yang berhijrah, ialah orang yang berhijrah, meninggalkan kejahatan. Dan orang yang berjihad, berjuang, ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah tempat kehendak penggerak hawa nafsu. Dan yang paling sukar dari segala macam sabar, dari perbuatan-perbuatan maksiat, ialah sabar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang telah menjadi kesukaan orang menurut adat kebiasaan. Dan adat kebiasaan itu adalah tabiat kelima. Maka apabila adat kebiasaan bertambah pada nafsu syahwat, niscaya berdemonstrasilah dua tentara dari tentara setan atas tentara Allah Ta'ala. Maka penggerak agama tidak akan kuat mencegahnya. Kemudian, kalau perbuatan itu termasuk perbuatan yang mudah mengerjakannya, niscaya sabar daripadanya adalah lebih berat atas diri. Seperti, sabar dari maksiat-maksiat lidah, yang merupakan cacian, dusta, ria dan memuji diri, secara sindiran dan terus terang.
Berbagai macam senda gurau yang menyakitkan hati, berbagai macam perkataan yang dimaksudkan untuk melecehkan dan menghina, menyebutkan orang-orang yang sudah mati, celaan kepada mereka, pada ilmu mereka, perjalanan hidup dan kedudukan-kedudukan mereka. Maka yang demikian itu pada lahiriahnya adalah umpatan. Dan pada batiniahnya adalah pujian kepada diri sendiri. Diri sendiri padanya mempunyai dua nafsu keinginan. Pertama, meniadakan orang lain. Yang satu lagi, mempositifkan diri sendiri. Dan dengan itu, sempurnalah ketuhanan baginya, yang menjadi tabiatnya. Dan itu adalah lawan dari menghambakan diri kepada Allah yang diperintahkan. Untuk mengumpulkan dua nafsu keinginan itu, dan memudahkan penggerakan lidah dan menjadikan yang demikian terbiasa pada percakapan-percakapan, adalah menyukarkan sabar padanya. Dan itu adalah yang terbesar dari yang membinasakan. Sehingga bat Allah menentang dan memburukannya dari hati. Karena banyak kali mengulang-ulanginya dan umumnya kesukaan manusia kepadanya. Anda melihat manusia memakai sutra umpamanya. Lalu ia menjauhkan diri sejauh mungkin dan melepaskan lidahnya sepanjang hari memperkatakan kehormatan orang lain. Dan ia tidak menentang yang demikian, sedang apa yang telah datang pada hadits, ialah, bahwa mengumpat orang itu lebih berat daripada zina. Siapa yang tiada dapat menguasai lidahnya pada pembicaraan-pembicaraan dan ia tidak sanggup bersabar, menahan diri, daripada yang demikian, maka haruslah ia beruslah, mengasingkan diri, dan sendirian. Maka tidak adalah orang lain melepaskannya. Maka bersabar atas sendirian adalah lebih mudah daripada dengan berdiam diri, serta bercampur baur dengan orang banyak. Berbeda sukarnya sabar pada masing-masing perbuatan maksiat, dengan berbedanya pengajak maksiat itu tentang kuatnya dan lemahnya pengajak itu. Dan yang lebih mudah daripada gerakan lidah, ialah gerakan gurisan-gurisan hati dengan masuknya bisikan-bisikan setan. Maka tidak ragu lagi, kata hati itu akan tetap ada pada tempat terasing sendirian. Dan tidak mungkin sekali-kali sabar, menahan diri daripadanya. Kecuali berkeras pada hati, suatu cita-cita lain tentang agama, yang menenggelamkannya padanya. Seperti orang yang di waktu pagi-pagi dan kerusuhannya hanya satu. Kalau tidak demikian, maka jikalau ia tidak memakai pikirannya pada suatu yang tertentu, niscaya tidaklah tergambar kelemahan bisikan setan daripadanya. Bahagian kedua, yang tiada terikat serangannya dengan pilihannya, ikhtiarnya. Ia mempunyai pilihan pada menolaknya. Seperti, kalau ia disakiti orang dengan perbuatan atau perkataan. Atau ia dianiaya orang pada dirinya atau hartanya. Maka bersabar atas yang demikian, dengan meninggalkan pembalasan yang setimpal, pada satu kali adalah wajib dan pada kali yang lain adalah suatu keutamaan budi. Sebahagian sahabat mengatakan, tidaklah kami hitung keimanan seorang laki-laki itu sebagai iman, apabila ia tidak sabar atas kesakitan. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami akan bersabar terhadap perbuatan kamu yang menyakitkan kami. Dan kepada Allah hendaknya, bertawakal, menyerahkan diri, orang-orang yang bertawakal. Surat Ibrahim ayat 12. Pada suatu kali Rasulullah membagi-bagikan harta kepada orang banyak. Lalu sebahagian kaum muslimin dari Arab Badui mengatakan, ini adalah pembahagian yang tidak dimaksudkan karena Allah Ta'ala. Hal tersebut lalu disampaikan kepada Rasulullah. Maka merahlah kedua pipi beliau. Kemudian, beliau bersabda, kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada saudaraku Musa. Ia pernah disakiti orang, lebih banyak dari ini, lalu ia sabar. Allah Ta'ala berfirman, dan tinggalkanlah, janganlah perdulikan, perkataan mereka yang menyakitkan hati dan bertawab Allah kepada Allah. Surat Al-Ahzab ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, hendaklah engkau bersabar terhadap perkataan yang dikatakan mereka dan menghindarlah dari mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Surat Al-Muzammil ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami mengetahui, bahwa dada engkau menjadi sesak, disebabkan perkataan mereka. Sebab itu, bertasbihlah dengan memujikan Tuhan engkau. Dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang sujud.
Surat Al-Hijr ayat 97-98. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu akan mendengar banyak perkataan yang menyakitkan hati dari orang-orang yang diturunkan kitab, sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, menyembah berhala. Dan kalau kamu sabar dan bertakwa, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang utama, yang menjadi azam niat. Surat 3 Ali Imran ayat 186. Artinya, kamu bersabar, menahan diri, dari mengambil balasan yang setimpal. Karena itulah, Allah Ta'ala memujikan orang-orang yang bersedia memaafkan haknya, pada penuntutan bela, al-qisas, dan lainnya. Maka dalam hal ini, Allah Ta'ala berfirman, dan jikalau kamu memberikan pembalasan, hendaklah dibalaskan serupa kesalahan yang diperbuatnya kepada kamu dan kalau kamu bersabar, menahan diri, sesungguhnya itulah yang paling baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126. Nabi bersabda, sambunglah silaturahim dengan orang yang memutuskannya dengan engkau. Berikanlah kepada orang yang tidak mau memberikan kepada engkau. Dan maafkanlah orang yang telah berbuat zalim kepada engkau. Aku melihat dalam Injil, bahwa Isa putra Maryam berkata, telah dikatakan kepadamu sebelumnya, bahwa gigi dibalas dengan gigi dan hidung dibalas dengan hidung. Dan aku mengatakan kepadamu, jangan kamu lawan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi, siapa yang memukul, menempeleng, pipimu yang kanan, maka palingkanlah kepadanya pipi yang kiri. Siapa yang mengambil kain selimutmu, maka berikanlah pula kepadanya kain sarungmu. Siapa yang menyuruhmu supaya kamu berjalan dengan dia 1 mil, maka berjalanlah dengan dia 2 mil. Semua itu adalah perintah untuk bersabar atas kesakitan. Maka bersabar atas kesakitan yang dilakukan orang adalah termasuk tingkat sabar yang tertinggi. Karena padanya bertolong-tolongan semua dari penggerak agama dan penggerak nafsu syahwat dan marah. Bahagian ketiga, yang tidak masuk dalam hinggaan pilihan, pada permulaannya dan pada penghabisannya, seperti malapetaka-malapetaka, musibah-musibah. Umpamanya, meninggalnya orang-orang terkemuka, rusak binasanya harta benda, hilangnya kesehatan dengan sakit, butanya mata dan rusaknya anggota badan. Pendeknya, segala macam bala bencana lainnya. Maka bersabar atas yang demikian itu, adalah tingkat kesabaran yang tertinggi. Ibnu Abbas mengatakan, sabar dalam Al-Quran itu atas 3 arah. Sabar atas menunaikan segala macam amalan fardlu, yang difardlukan oleh Allah Ta'ala. Maka bagi sabar itu 300 tingkat. Sabar dari segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka baginya 600 tingkat. Dan sabar atas musibah ketika pukulan yang pertama, maka baginya 900 tingkat. Sesungguhnya dilebihkan pangkat ini, sedang dia itu termasuk amalan-amalan utama, atas apa yang sebelumnya dan amalan yang sebelumnya itu termasuk hal-hal yang fardlu, dikarenakan bahwa setiap orang mukmin itu sanggup bersabar, menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram. Adapun bersabar atas percobaan, bala bencana, yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, maka tiada yang sanggup padanya, selain nabi-nabi. Karena itu adalah barang perniagaan orang-orang syiddiqin. Maka yang demikian itu adalah sangat sukar atas diri. Dan karena itulah, Nabi berdoa, aku bermohon pada engkau keyakinan, yang dapat memudahkan kepadaku musibah-musibah dunia. Maka inilah sabar, yang sandarannya itu baik keyakinan. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, demi Allah, kita tidak sabar, menahan diri, atas apa yang kita sukai, maka bagaimana kita sabar atas apa yang tidak kita sukai? Nabi bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku hadapkan kepada salah seorang dari hambaku, suatu musibah pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya, kemudian ia terima yang demikian dengan sabar yang baik, niscaya aku malu kepadanya pada hari kiamat, bahwa aku dirikan baginya neraca atau aku siarkan baginya daftar amal. Nabi bersabda, menunggu kelapangan dengan sabar itu suatu ibadah. Nabi bersabda, tiada seorang pun dari hamba yang mukmin, yang ditimpakan dengan suatu musibah, lalu ia membaca, seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, Inna alillahi wa inna ilaihi raji'un,
segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wahai Allah Tuhanku, berikanlah pahala bagiku pada musibahku ini dan anugerahkanlah kepadaku akibat yang baik daripadanya, melainkan Allah Ta'ala akan memperbuat yang demikian kepadanya. Anas berkata, Rasulullah menceritakan kepadaku bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, Hai Jibril, apakah balasannya bagi orang yang aku cabut kedua matanya? Jibril menjawab, Maha suci engkau, tiada pengetahuan bagi kami, selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Allah Ta'ala berfirman, balasannya, ialah kekal dalam rumahku dan melihat kepada wajahku. Nabi bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku mencoba hamba aku dengan suatu percobaan, suatu bala bencana, lalu ia sabar dan ia tidak adukan aku kepada pengunjung-pengunjungnya, niscaya ia pada aku gantikan daging yang lebih baik daripada dagingnya dan darah yang lebih baik daripada darahnya. Maka apabila aku berkehendak melepaskannya, niscaya aku melepaskannya dan tak ada dosa baginya. Dan jikalau aku mematikannya, maka ia kepada rahmatku. Daud bertanya kepada Tuhan, Hai Tuhanku, apakah balasannya orang yang sedih, yang bersabar atas segala musibah, karena mengharap kerelaan engkau? Allah Ta'ala berfirman, balasannya, ialah aku anugerahkan kepadanya pakaian iman. Maka pakaian itu tiada aku buka daripadanya untuk selama-lamanya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengucapkan dalam pidatonya, apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang hamba, akan suatu nikmat, lalu dicabutnya nikmat tersebut dari hamba itu dan digantikannya dengan sabar, maka apa yang digantikan oleh Allah Ta'ala itu adalah lebih utama daripada yang dicabutnya. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu membaca, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya dengan tiada terhitung. Surat Az-Zumar ayat 10. Ditanyakan Fudlail bin Iyal tentang sabar, maka ia menjawab, yaitu, rela dengan kodo, ketetapan, Allah. Lalu ditanyakan lagi, bagaimana demikian? Fudlail menjawab, orang yang rela itu, tidak berangan-angan di atas kedudukannya. Diceritakan, bahwa As-Shibli dipenjarakan di Al-Maristan. Lalu masuk di tempat tahanannya suatu rombongan. Maka As-Shibli bertanya, siapa tuan-tuan? Mereka itu menjawab, pecinta-pecintamu datang kepadamu berkunjung. Lalu As-Shibli melemparkan mereka dengan batu. Maka mereka itu lalu berlarian, seraya As-Shibli berkata, kalau kamu itu pencintaku, niscaya kamu sabar kepada percobaan atas diriku. Sebahagian kaum Al-Arifin, ada dalam saku bajunya secari kertas, yang dikeluarkannya pada setiap saat dan dibacanya. Pada secari kertas itu tertulis, dan bersabarlah engkau terhadap perintah Tuhan engkau. Sesungguhnya engkau dalam pandangan mata, penjagaan kami. Surat At-Tur ayat 48. Diceritakan, bahwa istri Fatah bin Syuruf al-Maushuli, jatuh terpeleset kakinya, lalu tercabut kukunya. Maka ia tertawa. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah engkau tidak merasa kepedihan sakit? Wanita tersebut menjawab, sesungguhnya kelezatan pahalanya menghilangkan dari hatiku kepahitan sakitnya. Nabi Daud mengatakan kepada Nabi Sulaiman, dapat dijadikan dalil atas takwanya orang Mu'min, dengan 3 perkara, bagus tawakalnya pada apa yang tidak dicapainya, bagus ridhonya pada apa yang telah dicapainya dan bagus sabarnya pada apa yang telah hilang daripadanya. Nabi kita bersabda, termasuk dari pengagungan Allah dan mengetahui haknya, ialah, bahwa engkau tidak adukan kesakitan engkau dan tidak engkau sebutkan musibah engkau. Diriwayatkan dari sebahagian orang-orang syalih, bahwa ia pada suatu hari keluar dari rumahnya. Pada lengan bajunya ada tempat uangnya. Lalu tempat uangnya itu tidak didapatinya lagi. Rupanya dengan cara tiba-tiba telah diambil orang dari lengan bajunya itu. Maka ia berkata, diberkati Allah kiranya bagi orang yang mengambil tempat uang tersebut. Mudah-mudahan ia lebih memerlukan kepadanya daripada aku. Diriwayatkan dari sebahagian mereka, orang-orang syalih, bahwa ia mengatakan, aku singgah pada Salim bekas budak Abi Hudzaifah,
dalam jumlah orang-orang yang terbunuh dalam peperangan. Salim itu masih bernyawa. Lalu aku bisikan kepadanya, aku minumkan engkau air. Salim itu lalu menjawab, tariklah aku sedikit ke arah musuh. Dan letakkan air itu dalam perisai. Aku ini berpuasa. Kalau aku hidup sampai malam nanti, sudah waktu berbuka puasa, niscaya aku minum air ini. Maka begitulah adanya sabar orang-orang yang menempuh jalan akhirat atas percobaan Allah Ta'ala. Kalau Anda bertanya, bahwa dengan apa dicapai derajat sabar pada musibah-musibah? Dan tidaklah hal itu atas pilihannya. Dia itu terpaksa. Ia mau yang demikian atau ia enggan. Kalau dimaksudkan dengan demikian itu, bahwa tak ada pada dirinya kebencian kepada musibah tersebut, maka yang demikian itu tidak masuk dalam pilihannya, ikhtiarnya. Maka ketahuilah kiranya, bahwa orang keluar dari kedudukan orang-orang sabar dengan kesedihan, mengoyakkan saku baju, memukul pipi, bersangatan pada pengaduan, melahirkan kesusahan, mengubahkan kebiasaan pada pakaian, tempat tidur dan makanan. Semua hal tersebut adalah masuk dalam pilihannya. Maka seyogialah, ia menjauhkan semua itu. Dan ia melahirkan ridho dengan kodo, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, Allah Ta'ala. Dan ia tetap berkekalan di atas kebiasaannya. Dan ia beriktikad, berkeyakinan, bahwa itu adalah simpanan. Maka akan dimintakan kembali, sebagaimana diriwayatkan dari Ar-Rumaisah Ibu Salim, bahwa ia menceritakan, anakku laki-laki meninggal. Suamiku Abu Talhah bepergian jauh. Lalu aku bangun berdiri. Aku tutup anakku pada sudut rumah. Maka datanglah Abu Talhah. Lalu aku bangun, menyiapkan baginya makanan pembukaan puasanya. Maka sedang ia makan, lalu ia bertanya, bagaimana anak kecil kita? Aku menjawab, dalam keadaan sangat baik dengan pujian Allah dan nikmatnya. Abu Talhah itu semenjak aku adukan, sampaikan, hal itu, tidaklah ia setenang yang demikian pada malam itu. Kemudian, aku perbuat baginya dengan sebaik-baik apa yang pernah aku perbuat untuknya sebelum yang demikian. Sehingga ia memperoleh daripadaku hajatnya. Kemudian, aku katakan, tidakkah engkau heran dari hal tetangga kita? Ia lalu bertanya, apa kiranya mereka? Aku menjawab, mereka dipinjamkan suatu pinjaman. Maka tatkala pinjaman itu diminta dari mereka dan diminta kembali, lalu mereka bersusah hati. Lalu Abu Talhah menjawab, buruk sekali yang diperbuat mereka. Maka aku mengatakan, ini anakmu adalah pinjaman dari Allah Ta'ala. Dan Allah sesungguhnya telah mengambilnya kembali kepadanya. Lalu Abu Talhah memuji Allah dan ia rela dengan kembalinya itu. Kemudian, pagi-pagi keesokan harinya, ia pergi menghadap Rasulullah. Lalu diceritakannya semua yang terjadi itu. Maka Rasulullah menjawab, wahai Allah Tuhanku, berikanlah barakah kepada keduanya pada malam keduanya itu. Yang meriwayatkan riwayat ini mengatakan, sesungguhnya kemudian, aku melihat dalam masjid, kedua orang, suami istri, itu mempunyai 7 orang anak. Semuanya telah pandai membaca Al-Quran. Diriwayatkan Jabir, bahwa Nabi bersabda, aku bermimpi aku masuk sorga, lalu tiba-tiba aku bertemu dengan Ar-Rumaisah istri Abi Talhah. Dikatakan, bahwa sabar yang baik itu, ialah bahwa tidak dikenal tak ada bedanya, orang yang mendapat musibah dengan orang yang tidak mendapatnya. Dan tidaklah keluar dari batas orang-orang yang sabar, oleh kesusahan hati dan berlinangnya air mata. Karena adalah sama dari semua orang yang datang karena mati. Dan karena menangis itu adalah kesedihan hati kepada orang yang mati. Dan yang demikian itu, adalah yang dikehendaki oleh sifat kemanusiaan. Dan tidak ada yang membedakan manusia kepada mati. Karena itulah, tatkala Ibrahim putra Nabi meninggal, lalu tergenanglah 2 mata Nabi dengan air mata. Lalu ditanyakan kepadanya, bukankah engkau melarang kami dari ini? Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya ini adalah rahmat, kasih sayang, dan Allah mengasihi hamba-hambanya yang penyayang. Bahkan, yang demikian itu juga tidak keluar dari makam ridho.
Orang yang menghadapi pembakaman dan pembetikan itu ridho dengan yang tersebut, padahal sudah pasti, ia merasa sakit dengan sebab perbuatan itu. Kadang-kadang berlinang-linang kedua matanya, apabila bersangatan pedihnya. Dan akan datang uraian yang demikian itu pada kitab ridho insya Allah Ta'ala. Ibnu Abi Nujaih menulis surat, untuk bertaziah kepada sebahagian khalifah-khalifah, sesungguhnya orang yang lebih berhak mengetahui hak Allah Ta'ala tentang apa yang diambilnya daripada Allah Ta'ala, ialah orang yang besarlah hak Allah Ta'ala padanya, pada apa dikekalkan oleh Allah Ta'ala baginya. Ketahuilah kiranya, bahwa yang telah berlalu sebelum engkau, ialah yang masih tinggal bagi engkau. Dan yang masih tinggal sesudah engkau, ialah yang disewakan pada engkau. Dan ketahuilah bahwa pahala bagi orang-orang yang sabar, pada apa yang mereka mendapat musibah padanya, adalah lebih besar dari nikmat kepada mereka, pada apa yang mereka diberi sehat wal afiat padanya. Jadi, manakala ia menolak yang tidak disukai, dengan bertafakur pada nikmat Allah Ta'ala kepadanya dengan pahala, niscaya ia memperoleh derajat orang-orang yang sabar. Ya benar, bahwa termasuk kesempurnaan sabar, ialah menyembunyikan sakit, kemiskinan dan musibah-musibah lainnya. Dikatakan bahwa termasuk sebahagian dari gudang kebajikan, ialah menyembunyikan musibah-musibah. Kesakitan-kesakitan dari gudang kebajikan, ialah menyembunyikan musibah-musibah, kesakitan-kesakitan dan sedekah yang diberikan. Maka jelaslah bagi Anda dengan pembahagian-pembahagian ini, bahwa wajibnya sabar itu meratai pada semua keadaan dan perbuatan. Orang yang dicukupkan dengan semua nafsu syahwatnya dan ia mengasingkan diri sendirian, niscaya ia memerlukan kepada kesabaran, menahan diri, atas keterasingan dan sendirian, pada zahiriahnya dan kepada kesabaran dari bisikan-bisikan setan pada batiniahnya. Sesungguhnya menggelagaknya gurisan-gurisan hati itu tiada akan tenang. Dan kebanyakan beredarnya gurisan-gurisan hati itu adalah pada hal yang telah lalu, yang telah lenyap, yang tidak dapat diperoleh lagi. Atau pada hal mendatang yang tidak boleh tidak. Dan akan berhasil daripadanya, apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. Maka bagaimanapun adanya itu, adalah membuang-buang waktu. Dan alat hamba itu, hatinya. Dan harta bendanya, itu umurnya. Apabila hati itu lalai pada suatu nafas, daripada zikir, mengingati dan menyebut nama Allah, yang dapat ia memperoleh faidah daripadanya, untuk kejinakan hati dengan Allah Ta'ala atau hati itu lalai dari pikiran, yang dapat ia memperoleh faidah daripadanya ilmu mengenal Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Supaya ia memperoleh faidah dengan ilmu mengenal Allah Ta'ala itu, akan kecintaan Allah Ta'ala, maka orang tersebut adalah tertipu. Ini adalah kalau pikirannya dan bisikan-bisikan setannya pada hal-hal yang diperbolehkan itu, terbatas kepadanya. Dan tiadalah yang demikian itu hal yang banyak terjadi. Akan tetapi, ia bertafakur, berfikir, pada segala cara upaya, bagi memenuhi nafsu syahwatnya. Karena senantiasalah ia bertentangan dengan setiap orang yang bergerak atas yang menyalahi dengan maksudnya pada seluruh umurnya. Atau orang yang disangkanya bahwa bertentangan dengan dia dan menyalahi perintahnya atau maksudnya, dengan melahirkan nafsu amarah kepada orang itu. Bahkan ia mengumpamakan perselisihan tersebut, daripada orang yang paling ikhlas kepadanya pada mencintainya. Sehingga pada istrinya dan anak-anaknya. Ia menyangka akan perselisihan mereka itu kepadanya. Kemudian, ia berpikir tentang cara bagaimana memperingatkan mereka, bagaimana memaksakan mereka dan jawaban mereka dari apa yang diberikan mereka keterangannya pada menyalahinya. Dan selalulah ia dalam kesibukan yang terus-menerus. Maka setan itu mempunyai dua tentara, tentara yang terbang dan tentara yang berjalan. Bisikan-bisikan itu adalah ibarat dari gerakan tentaranya yang terbang. Dan nafsu syahwat itu adalah ibarat dari gerakan tentaranya yang berjalan. Dan ini adalah karena setan itu dijadikan dari api. Dan manusia itu dijadikan dari tanah, seperti tembikar. Dan pada tembikar itu telah berkumpul tanah serta api. Dan tanah itu tabiatnya, sifatnya, tenang, tetap. Dan api itu, sifatnya bergerak.
Maka tidaklah tergambar bahwa api yang menyala itu tidak bergerak. Bahkan ia selalu bergerak menurut tabiatnya. Dan telah ditugaskan setan yang terkutuk itu, yang dijadikan dari api, untuk memenangkan dirinya dari gerakannya, dengan bersujud kepada yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, dari tanah. Maka ia enggan, menyombongkan diri dan berbuat maksiat. Dan diibaratkan dari sebab kemaksiatannya itu, dengan ia mengatakan, engkau menjadikan aku dari api dan engkau menjadikannya dari tanah. Jadi, di mana yang terkutuk itu tidak mau bersujud kepada Bapak kita Adam, maka tiada seyogialah diharapkan pada sujudnya setan kepada anak-anaknya Adam. Manakala telah dapat dicegah dari hati, bisikan setan, permusuhannya, terbangnya dan putarannya, maka setan itu telah melahirkan tunduknya dan keyakinannya. Dan tunduknya dengan keyakinan itu adalah sujudnya. Maka itu adalah nyawanya sujud. Dan meletakkan dahi atas bumi sesungguhnya adalah acuannya dan tandanya yang menunjukkan kepadanya secara istilah bahasa.